Selamat datang di YouTube channel Jimmy Teknik Kimia. Salam sejahtera buat kita semua para pembelajar teknik kimia Indonesia. Pada video kali ini kita akan mempelajari cara melakukan simulasi reaktor mixed flow atau reaktor CSTR dengan mempelajari juga penambahan reaction set dan memasangkannya dengan fluid package. Simulasi ini dilakukan menggunakan Aspen HYSYS versi 8.8. Konversi reaksi dari reaktor mixed flow ini dihitung berdasarkan volume reaktor, persamaan laju reaksi pada setiap reaksi, dan stoichiometri reaksi. Oke, kita lanjutkan pembelajaran dengan menyelesaikan sebuah kasus sebagai berikut. Propilen oksida dan air pada 75 derajat Fahrenheit dengan tekanan 1,1 atmosfer dicampurkan dalam mixer sebelum masuk ke reaktor. Laju alir molar propilen oksida adalah 150 pon mol per jam, sedangkan laju alir air 11.000 pon per jam. Perhatikan satuannya berbeda ya, jadi kita harus memasukkannya sesuai klasifikasi aliran. Produksi propilen glikol dari propilen oksida dan air dikerjakan dalam sebuah reaktor mixed flow. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Reaksi mengikuti persamaan Arrhenius dengan parameter A sebesar 1,73 kali 10 pangkat 13 dan energi aktivasinya 32.400. CSTR menggunakan reaksi kinetik. Order reaksi pada reaction package diasumsikan mengikuti reaksi elementer, yaitu order 1 terhadap propilen oksida untuk reaksi ke kanan, dan order 1 terhadap propilen glikol untuk reaksi ke kiri. Air ditambahkan berlebihan sehingga tidak mempengaruhi order reaksi atau order 0 untuk air. Fase reaksi adalah combined liquid. Volume reaktor 280 feet kubik dan terisi 85%-nya. Asumsikan kondisi reaksi isotermal. Gunakan fluid package Uniquake dengan melengkapi parameter binary coefficient atau BIP yang belum diketahui melalui estimasi HYSYS. Ada 3 pertanyaan, yaitu berapakah konversi dan laju alir molar masing-masing komponen dalam aliran keluar reaktor. Yang kedua, pada temperatur berapakah konversi reaksi mencapai 95%. Yang ketiga, apabila kondisi reaktor adiabatik, berapakah konversinya. Ya, kita mulai dengan membuka kasus baru. Ya, soal akan saya tampilkan di bawah untuk memudahkan kita melakukan setting di unit operasi ini. Komponen list kita tambahkan ada propilen oxide, kita tambahkan. Berikutnya air, kita urutkan sesuai persamaan reaksi. Berikutnya propilen glikol. Oke, sudah lengkap 3 komponen yang terlibat dalam reaksi. Berikutnya fluid package-nya kita diminta menggunakan Uniquake ya, karena ini berupa liquid ya. Kemudian kita diminta mengestimasikan binary coefficient atau BIP. Nah, ini BIP untuk satu komponen yang sama itu memang tidak ada, tetapi untuk komponen yang berbeda seharusnya ada semua. Ya, di sini antara propilen oxide dan propilen glikol itu tidak ada, demikian juga propilen glikol terhadap propilen oxide tidak ada. Maka kita melakukan estimasi untuk nilai koefisien yang belum ada saja. Kita klik di sini unknown only. Ya, di sini sudah muncul
estimasi dari HISIS untuk koefisien binary ini. Kemudian kita set reaksinya, kita tambahkan reaksinya, kita diminta untuk menggunakan reaction kinetik, add reaction, karena di sini diketahui persamaan kinetikanya berdasarkan Arrhenius. Kita add komponen berdasarkan persamaan reaksinya, dimulai dari propylene oxide, air, dan diakhiri produknya propylene glycol. Kita isi koefisien reaksinya yang kebetulan 1 semua ya. Untuk reaktan kita jangan lupa diberi tanda minus di depannya. Untuk order reaksi tadi dikatakan bahwa air ditambahkan berlebih sehingga dia tidak mempengaruhi order reaksi atau order 0 ya. Kita ganti ini order 0 sehingga reaksi hanya berdasarkan order 1 terhadap propylene oxide untuk yang ke kanan, untuk yang sebaliknya ke kiri order 1 terhadap propylene glycol. Ya, berikutnya kita cek di sini basisnya ya. Basisnya berdasarkan konsentrasi molar di sini ya. Menggunakan konsentrasi molar, kemudian base komponennya propylene oxide, kemudian fase reaksi. Ya, fase reaksi di sini ada kemungkinan terbentuk liquid pada fase yang berbeda sehingga kita menggunakan combined liquid saja. Ya, kemudian kita cek satuan dari basis unitnya. Ya, kita lihat satuannya untuk molnya menggunakan pound mol. Ya, kita lihat di soal satuannya menggunakan apa saja, menggunakan pound mol, kemudian volume di sana menggunakan feet kubik, kemudian di sini juga menggunakan jam. Ya, pound mol per jam ya, sehingga satuan ini sudah sesuai. Kemudian kita masukkan konstanta-konstanta dalam persamaan Arrhenius. Ya, di sini harga A-nya adalah 1,73 kali 10 pangkat 13. E-nya 32.400. Kita enter, reaksi sudah siap digunakan. Kita tutup, kemudian kita hubungkan dengan fluid packet. Oke, sudah siap kita gunakan. Kita masuk ke lingkungan simulasi. Kita tambahkan mixer ya, karena sesuai di soal dua reaktan dicampurkan ke mixer dulu sebelum masuk ke reaktor. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, kita cek unit setnya ya untuk memudahkan kita. Unit set di sini misalnya kita pilih ini kan cenderung ke satuan field ya, satuan field ya. Kita cek di situ temperaturnya derajat Fahrenheit, apakah sudah betul temperatur derajat Fahrenheit. Oke, sama ya. Tekanan, pressure, PSIA kita ganti. Untuk saat ini kita tidak bisa mengganti ya, kita klik tidak bisa ya, tetapi begitu kita klik copy ya, maka kita akan membuat unit set baru sesuai versi kita. Kita klik copy ya, sehingga namanya menjadi new user 3 ya, sehingga berikutnya kita bisa mengubah satuan tekanan ya, kita ubah menjadi atmosfer. Oke ya, sudah berubah menjadi atmosfer, sedang yang lainnya misalnya pound atau pound molnya sudah oke ya. Kita klik OK sehingga kita menggunakan new user 3 ya, yang sudah kita buat sendiri. Kita klik mixernya, kita mulai setting kita beri nama mixer, kemudian reaktannya adalah propylene oksida dan air.
Oke, produknya kita beri nama reaktan. Oke. Berikutnya kita masuk ke lembar kerja, kita masukkan kondisi operasi dari masing-masing bahan yang masuk ke mixer. Temperaturnya propilen oksida dan air sama-sama 75 derajat Fahrenheit. Tekanannya sama-sama 1,1 atmosfer. Ya, kemudian molar flow untuk propilen glikol 150 pound mol per jam. Ya, sedangkan untuk air 11.000 pound per jam. 11.000 pound per jam. Berikutnya kita mengisi komposisi. Ya. Propilen oxide komposisinya 1 ya. Dia hanya mengandung propilen oxide. Kita oke. Untuk air dia hanya mengandung air saja. Kita oke ya, sehingga simulasi sudah konvergen untuk mixer. Siap kita lanjutkan di reaktor. Reaktor mix flow ada di grupnya common ya, di sini. Continuous state tank reactor. Kita pindahkan ke lingkungan simulasi, kita double klik ya, kita beri nama CSTR. Kemudian streamnya kita ambil dari keluaran mixer, yaitu reaktan. Vapor outlet, misalnya kita beri nama produk atas, produk bawah. Oke, nah kemudian energi ya, apakah energi ini harus kita isi ya? Ini berhubungan dengan kondisi isotermal yang diminta di soal. Kondisi itu isotermal adalah kondisi di mana temperatur reaktor itu dijaga tetap ya. Reaktan masuk di sini temperaturnya 75 derajat Fahrenheit, sehingga kondisi reaktor ini juga dijaga ya dengan temperatur 75 derajat Fahrenheit. Nah, apabila reaksi yang terjadi adalah eksotermis, maka reaksi akan melepaskan panas ya, otomatis temperatur reaktor akan naik. Sedangkan jika reaksi endotermis, maka reaksi akan menyerap panas sehingga temperatur reaktor akan turun. Nah, untuk menjaga supaya kondisi tetap, maka di sini perlu kita isikan energi. Ya, energi ini adalah aliran energi ya, bisa energinya dikeluarkan kalau kelebihan dan ditambahkan energi jika kurang, asalkan temperaturnya tetap terjaga 75 derajat Celcius, sehingga kita beri nama W. Di sini ada energi yang ditambahkan atau dikeluarkan dari reaktor. Oke, kita enter ke sini. Kemudian kita cek parameter. Nah, untuk reaktor mix flow itu diperlukan volume, karena volume ini sebagai salah satu parameter untuk menghitung konversi reaksi, atau dengan kata lain volume ini mempengaruhi konversi reaksi. Seperti diketahui di soal, volumenya adalah 280 feet kubik ya. Kemudian prosentase liquid volumenya 85%. Oke, berikutnya kita tambahkan reaksi yang sudah kita setting sebelumnya. Setelah itu kita masuk ke lembar kerja, kita isikan parameter-parameter yang belum terisi. Nah, di sini temperatur produk bawah, produk atas ini artinya temperatur keluar ini belum terisi ya. Kita isi 75
ya. Kita isi 75 karena kondisi reaktor isotermal, ya. Jadi temperaturnya akan tetap ya sama dengan temperatur reaktan masuk, ya. Oke, kita isi 75 derajat Fahrenheit. Nah, kita sudah mendapatkan hasil yang konvergen. Nah, sekarang kita tinggal melihat berapakah konversi dan laju alir molar. Konversi kita lihat di reaction, ya. Kita lihat di result, ya. Kita bisa melihat bahwa reaksi ini memiliki konversi 40,72%. Ya, ini jawaban untuk soal nomor 1. Ya, selain itu jawaban untuk soal nomor 1 itu adalah laju alir molar masing-masing komponen, ya. Laju alir molar tidak bisa kita lihat di lembar kerja ini, tetapi kita akan menampilkannya dari buku kerja atau workbook. Ya, kita tambahkan workbook di sini. Ya, kita cek di sini. Nah, di sini juga tidak muncul laju alir molar masing-masing komponen, sehingga kita harus melakukan setup. Ya, kita tambahkan, kita klik setup di sini tadi akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita tambahkan di sini ya, di variabelnya kita tambahkan master komponen, ya. Langsung kita ke M, master komponen molar flow. Ya, di sini ya, master komponen molar flow. Ini artinya laju alir molar untuk masing-masing komponen, ya. Kita akan menampilkan semua, ya, sehingga kita pilih all, ya. Kemudian kita klik OK, kita keluar, kita cek di sini di bagian paling bawah sudah muncul master komponen, ya, molar flow untuk masing-masing komponen. Ya, kita melihat di sini ini adalah molar flow untuk komponen masuk tadi, ya. Kemudian ini adalah molar flow untuk komponen keluar, ya, sehingga ini juga merupakan jawaban nomor 1, ya. Jawabannya laju alir molar dari propilen oxide yang keluar 88, ya, berkurang ya dari 150 menjadi 88 karena sudah bereaksi, berkurang karena reaksi. Kemudian airnya menjadi 549 karena bereaksi juga. Kemudian propilen glikol yang dihasilkan 61 pon mol per jam. Ya, ini adalah jawaban nomor 1, ya. Kita kembali ke sini, barangkali bisa lebih baik kalau kita tambahkan add workbook table di sini, ya. Material streamnya kita tambahkan, oke, supaya memudahkan kita untuk melihat jawabannya, properti, aliran, dan sebagainya yang ada di sistem ini. Berikutnya kita lihat jawab pertanyaan nomor 2, ya. Pada temperatur berapakah konversi reaksi mencapai 95%? Ya, pada temperatur berapakah konversi reaksi mencapai 95%? Nah, di sini jika temperaturnya 75 derajat Fahrenheit, konversinya tadi 40,72. Nah, jika diinginkan konversinya 95%, berapakah temperaturnya? Oke, kita gunakan bantuan adjust, ya. Seperti yang sudah saya ajarkan di video sebelumnya mengenai reaktor kesetimbangan, ya. Adjust yang gambarnya tang, ya. Adjust kita tambahkan di sini. Oke, kita double klik, ya. Nah, kita mulai
menentukan adjusted variable. Adjusted variable ini adalah variabel yang akan kita ubah, ya, yang kita ubah supaya mempengaruhi konversi, ya. Sedangkan target variabel adalah konversi itu sendiri. Ya, adjusted variable kita coba kita klik di sini. Ya, apa yang mempengaruhi konversi di sini? Di sini kita diminta mencari temperaturnya, ya, sehingga pengaruh temperatur terhadap konversi, ya. Pengaruh temperatur. Nah, temperatur ini posisinya di mana? Ya. Nah, kita asumsikan temperatur yang dimaksud adalah temperatur reaktor. Ya, kita klik di CSTR. Nah, ternyata di CSTR tidak disediakan variabel temperatur. Ya, sehingga kita menggunakan temperatur di mana? Kita gunakan temperatur di produk bawah. Ya, kita lihat tadi produknya hanya ada di produk bawah, ya, karena berupa liquid semuanya. Ya, produk bawah, ya, di produk bawah temperaturnya akan sama dengan di dalam reaktor. Ya, kita lihat di sini temperatur. Oke. Ya, temperaturnya ada di sini, ya. Kemudian kita klik OK. Kemudian targetnya adalah konversi. Ya, kita pilih di sini, ya, konversi. Konversi di mana? Di dalam reaktor CSTR, ya, bukan di produk atas, di produk bawah dan sebagainya. Di CSTR pasti, ya. Nah, ini ada active percent conversion. Kita pilih di sini konversi, kita klik lagi. Kalau di sini muncul, kita pilih lagi sampai tombol OK-nya menjadi aktif. Ya, oke. Sekarang kita isi targetnya. Ya, targetnya konversi itu berapa, ya? 95% tadi, ya. Sesuai yang di soal, kita enter. Ya, kemudian kita perlu isi parameter dulu. Ya, iterasinya kita tentukan berapa, ya, jangan terlalu sedikit. Nanti iterasinya belum selesai, maka proses akan berhenti. Ya, kita isi yang agak banyak di sini 1000 contohnya. Ya, setelah itu kita kembali ke connection, kita start. Oke, simulasi untuk menentukan konversi 95% sudah selesai. Kita tutup, ya, kita tutup. Kemudian kita cek di sini, kita cek di reaktornya, ya, kita cek di reaction result. Nah, sudah tersetting 95% sini, ya, tersetting 95%, betul kan? Sekarang kita cek lembar kerja, berapa temperaturnya? Oh, ternyata 141 derajat Fahrenheit. Ya, sehingga pada temperatur ini konversi menjadi 95%. Oke. Itu jawaban soal nomor 2 adalah 141 derajat Fahrenheit. Nah, kemudian untuk adjust ini terbalik-terbalik, ya. Nah, kita bisa merapikan, ya, kita bisa merapikan. Kita klik tab flow sheet, ya, kemudian kita pilih ini ada flip horizontal, rotate, flip vertikal, dan seterusnya. Karena ini terbalik seperti ini, maka kita klik flip horizontal, ya, sehingga tampilannya lebih bagus. Oke, sekarang kita ke soal nomor 3. Apabila kondisi reaktor adiabatik, berapakah konversinya? Adiabatik, ya, kita pahami kembali pengertian adiabatik. Ya, adiabatik itu kondisi di mana tidak ada energi yang masuk ke reaktor maupun keluar dari reaktor. Oke, ya. Sehingga
setting energi yang kita masukkan di reaktor tadi itu harus kita hapus. Ini kita tadi memasukkan energi ya, karena kita akan mengontrol temperaturnya, sehingga kita perlu memasukkan energi atau mengeluarkan energi ya. Tetapi untuk kondisi adiabatik itu tidak boleh ada energi yang keluar dan masuk, sehingga ini kita hapus ya. Kita hapus di sini ya. Kita kembali ke lembar kerja ya. Di lembar kerja ini kita tidak boleh memasukkan temperatur ya, tidak boleh memasukkan temperatur, karena nanti temperaturnya akan otomatis ya, otomatis muncul tergantung kondisi eksotermis atau endotermisnya reaksi ya. Dan ini tadi ada pesan over specified, sehingga temperaturnya ini perlu kita hapus ya, karena ini nanti dihitung. Nah, ini kita hapus. Oke. Nah, ini reaksi tidak bisa terhitung otomatis ya. Mungkin ini kita hapus dulu adjustmentnya. Oke. 235 nya kita hapus. Nah, ini dia otomatis sudah terhitung ya, jadi langsung 235 ya. 235 ini hasil perhitungan ya, karena tadi angka 141 sudah saya hapus dan otomatis dia berubah menjadi 235 ya. Sehingga apabila kondisi ditetapkan adiabatis, maka temperaturnya menjadi 235. Kita lihat konversinya sekarang ya, konversi di tab reaction result. Nah, ternyata konversinya cukup tinggi ya, 98,37%. Nah, demikianlah penjelasan untuk reaktor CSTR ya, dari studi kasus yang diberikan. Apabila ada masukan atau pertanyaan lebih lanjut, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam video-video pembelajaran berikutnya. Salam Teknik Kimia Indonesia.